Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pope sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman sekalian, sekarang ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19 ya, yang mana situasi ini tentu saja membatasi mobilisasi kita ya, terutama kita pelaut yang karena sifat pekerjaan kita mengharuskan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, atau dari satu negara ke negara yang lain. Termasuk yang saya alami sekarang ini teman-teman sekalian. Jadi saya sendiri bekerja di kapal bunker Singapura dan saya sudah 12 bulan ya, lebih 12 bulan tidak pulang ke Indonesia. Biasanya kami di kapal bunker Singapura itu biasanya kita punya rotasi kerja yang cukup baik. Artinya seperti di perusahaan saya, kita rotasi kerja kita itu kerjanya 2 bulan dan kita punya cuti 1 bulan. Namun karena pandemi ini, jadi proses pertukaran kru itu atau rotasi kita itu tidak berjalan seperti biasanya. Seperti sekarang ini saya sudah mau balik ke Indonesia ya. Setelah 4 bulan pengajuan cuti saya lakukan, alhamdulillah saya baru bulan ini di ACC dan semua persyaratan yang harus saya penuhi untuk melakukan perjalanan ke Indonesia itu telah saya penuhi. Adapun beberapa persyaratan tersebut adalah yang pertama itu kita harus melakukan yang namanya telemedical. Telemedical itu kita melakukan video call dengan salah satu dokter yang ditunjuk oleh otoritas Singapura atau mungkin dari perusahaan ya, saya kurang begitu paham. Yang kedua, kita melakukan swab test. Dan yang ketiga, kita melakukan lagi telemedical tahap kedua ya. Dan alhamdulillah 3 tahapan tersebut sudah saya lalui. Dan akhirnya hari ini saya akan pulang ke Indonesia. Mungkin di Indonesia pun kita akan melakukan beberapa persyaratan atau formalitas untuk masuk ke Indonesia, atau mungkin ya protokol kesehatan atau apa namanya itu. Yang penting kita ikuti saja apa arahan pemerintah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Hal ini tentu saja demi kenyamanan dan kebaikan kita bersama ya, baik diri kita ataupun orang-orang yang di darat atau keluarga kita tercinta yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum cuti, ya saya mengerti bagaimana perasaan teman-teman sekalian. Tetap semangat, sabar. Kita berdoa mudah-mudahan otoritas Singapura segera mengabulkan cuti teman-teman sekalian, dan juga mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali rotasi kerja kita bisa kembali seperti semula ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman proses disembarkasi saya dan kemudian sampai ke imigrasi dan juga balik ke Indonesia. Oke teman-teman, ikuti terus video saya ya teman-teman. Itu dia boot kita telah datang teman-teman, yang akan kita gunakan ke West Coast Pier. Ya, ini adalah suasana di dalam boot yang saya tumpangi dari kapal menuju ke West Coast Pier. Kebetulan penumpangnya hanya saya sendiri ya teman-teman.
Ya teman-teman, ini adalah ruang tunggu keberangkatan yang berada di feri terminal Tanah Merah. Kita bisa lihat bahwa penumpangnya tidak terlalu banyak, tidak seperti biasanya ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, setelah mengikuti prosedur pemeriksaan yang cukup ketat, alhamdulillah sekarang saya sudah tiba di feri terminal Tanah Merah. Sekarang saya sudah berada di ruang tunggu ya teman-teman, dan feri kita berangkat pukul 12.30 waktu Singapura. Kurang lebih 15 menit lagi atau mungkin 10 menit lagi kita akan melakukan boarding ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah waktunya kita boarding ya. Boarding pass? Boarding pass? Long time never take ferry, forget already no. Every week kan last time. Ya. Now every year. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki ruang penumpang. Seperti yang teman-teman bisa saksikan ya, tidak terlalu banyak penumpangnya. Banyak seat yang tidak terisi ya. Hal ini mungkin dikarenakan karena pandemi COVID-19, jadi pelancong pun kurang ya teman-teman. Teman-teman lihat sekarang adalah kapal-kapal bangkir Singapura yang sedang berlabuh ya, sedang standby menunggu order.
Jadi kita kalau belum ada order untuk bunker, biasanya kita anchor atau berlabuh di Eastern Petroleum Bravo atau Eastern Petroleum Charlie untuk sebelah timur. Oke teman-teman, sebentar lagi ferry kita akan tiba di pelabuhan Batam Center. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, banyaknya ferry yang sedang lay up. Hal ini dikarenakan oleh COVID-19 yang membuat ferry ini harus lay up di Batam Center ya guys. Oke teman-teman, inilah terminal Batam Center. Inilah dermaganya yang akan kita sandar. Jadi ini dermaganya ya teman-teman, tempat kapal kita, ferry kita akan sandar. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah tiba di pelabuhan Batam Center ya. Sini kita akan melakukan pemeriksaan ya, swab dan sebagainya. Hey, oke baik. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah tiba di hotel ya di Batam. Setelah melewati beberapa proses yang cukup panjang ya teman-teman, dari mulai di Singapura sampai di Batam ya. Jadi di Singapura tadi setelah turun dari kapal kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan imigrasi di West Coast Pier, dan cukup memakan waktu ya, di situ ada lebih kurang 25 menit ya, atau 30 menit mungkin tadi. Setelah itu menunggu jemputan, kemudian diantar ke Tanah Merah Ferry Terminal. Setelah tiba di Tanah Merah Ferry Terminal, seperti biasa kita juga harus melalui pemeriksaan imigrasi lagi. Dan di Tanah Merah Ferry Terminal tadi sebenarnya tidak terlalu lama, mungkin ya kurang lebih 10 menit ya. Kemudian itu kita berangkat dan tiba di Batam. Setelah tiba di Batam, dilakukan pendataan ya oleh mungkin tadi dari petugas karantina.
Setelah itu ya, disuruh memilih apakah mau mengikuti swab mandiri ataupun yang diadakan oleh pemerintah. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang swab yang diadakan oleh pemerintah itu gratis ya, gratis baik swabnya maupun karantinanya. Sementara ada juga yang dilakukan oleh pihak swasta, swab dan karantina itu secara mandiri dan itu berbiaya teman-teman. Seperti yang saya lakukan tadi, saya memilih swab secara mandiri, dan swab secara mandiri itu dikenakan biaya 900.000. Kemudian swab kalau swab yang diadakan oleh pemerintah itu memang gratis ya, gratis. Kemudian karantina lebih kurang 5-7 hari untuk menunggu hasil swabnya keluar. Kalau swab mandiri itu setelah kita melakukan swab mandiri, kita melaksanakan karantina lebih kurang, tadi informasi yang disampaikan yaitu 1 hari untuk menunggu hasil swabnya keluar. Apabila hasil swabnya negatif, maka kita sudah bisa pulang ke rumah ya teman-teman. Tidak apa-apa, walaupun waktu kita bertemu dengan keluarga tertunda, tidak apa-apa. Ini untuk kebaikan kita semua. Ya, jadi kita harus dengan senang hati mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah, ya, mematuhi semua peraturan ataupun arahan dari pemerintah demi keselamatan dan tentu saja untuk memutus mata rantai daripada virus corona ini teman-teman. Jadi itu saja. Sekarang saya sudah berada di hotel ya. Jadi malam ini kita akan istirahat di sini. Besok insya Allah mudah-mudahan hasilnya keluar negatif sehingga saya bisa pulang dan berkumpul bersama keluarga. Oke teman-teman, terima kasih karena telah mengikuti video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.